Ya, jadi eh, ya ini pekerjaan yang dikerjakan di April ya. Selama April ini dia mengerjakan 202, 203, 205, 206 ya. Direct material use and direct hour untuk ini ya. Kemudian eh, informasi di tanggal 30 April ada work in process 203 dan 206 ya. 203, 206. Ya, kita buat dulu datanya ringkasan ya supaya mudah nanti kelihatan. Jadi seperti ini ya. Ini ada status 1 April, ada job 201 sudah selesai, job 202 in process, job 203 in process, job 204 in process. Kemudian job yang dikerjakan mulai April ya, dimulainya April, kalau ini kan sejak awal ada berarti di Maret mungkin dikerjakan. Kalau ini baru dimulai bulan April itu job 205, job 206, dan job 207. Kemudian tanggal 30 April ada job in process, itu job 203 dan job 206. Job in finished goods tanggal 30 April dari data di soal, itu ada job 204 dan job 207, bukan 2017, job 207. Ya. Nah, dari data ini, dari semua data ini kita bisa tahu ada job yang sudah selesai dan sudah di-deliver ke pelanggan. Job apa aja itu? Job 201, ya, job 201 udah selesai jelas karena dia nggak ada di finished goods dan nggak ada di in process. Kemudian job 202, job 202 ini kan 1 April dia in process, ya, tapi di akhir April dia nggak ada di in process dan nggak ada di finished goods, berarti dia sudah di-deliver ke pelanggan. Kemudian job 205, ya, job 205 itu baru dimulai April, dia nggak ada di 1 April, dia baru mulai job 205 di April, tapi di 30 April dia nggak ada di in process maupun di finished goods. Ini artinya job 205 sudah selesai dan sudah di-deliver ke pelanggan. Jadi dari data-data itu kita tahu bahwa job yang sudah selesai dan telah dikirim ke pelanggan atau dijual, itu job 201, job 202, dan job 200 soal ya. Ini sepertinya penting ketika pertama kali kita membaca soal, kita membuat ringkasan seperti ini untuk mengetahui posisi dari job-job ini ya, mana yang ada di awal, mana yang baru dimulai di April, kemudian di akhir April, mana yang sedang in process, mana yang di finished goods ya. Dan kalau tidak ada di finished goods atau di in process pada akhir April berarti udah selesai dan deliver ke customer ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Saya mau bertanya, kan itu di job 204 dan job 207 itu kan posisinya sudah di finish good. Kenapa itu Iya. nggak bisa dibilang, nggak bisa dimasukin ke bagian yang telah selesai, Pak? Finish goods sudah selesai, tapi belum deliver ke pelanggan, belum dijual. Dia pakai inventory finish goods. Jadi bedanya 204 dengan 207, dengan 201, 202, dan 205. Kalau 201, 02, dan 05 itu dia udah dikirim pelanggan atau udah dijual. Sedangkan 204 dan 207 itu masih di gudang finished goods. Itu bedanya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kalian kalau perhatikan soal dengan ini ya, dengan kode use by permission of
CMA ya, Certified Management Accountant, itu biasanya soal-soalnya bagus-bagus ya. Jadi kalau kalian latihan bisa gunakan soal-soal yang model ini, yang ada CMA-nya, karena ini kan soal ujian untuk sertifikasi. Ya biasanya soal-soalnya bagus. Soal-soal ini bagus sekali, soal ini bagus sekali. Ya karena butuh apa ya, analytical ya, butuh bacanya itu nggak bisa langsung dikerjakan. Kadang-kadang kita harus menganalisis dulu data-datanya, baru kita bisa memahami secara keseluruhan soal. Ya, kayak ini kan nggak ada factory overhead rate-nya ya. Applied overhead itu dasarnya apa? Kita harus hitung. Kemudian seperti data yang ini, ya, ini kan nggak langsung diberikan bahwa ada job 201, 202, dan 205 yang telah selesai dan dikirim ke pelanggan. Itu kita harus menganalisis sendiri. Dari soal itu kita nggak bisa tahu, kita harus menganalisis dari data-data yang ada. Nah, ini model soal seperti ini bagus banget gitu, karena latihan kita untuk lebih teliti dan berpikir ya, menyelesaikannya itu berpikir, nggak sekedar menjalankan prosedur, tapi juga perlu analisis ya, baru kemudian kita bisa menyelesaikan. Dan kalau kita salah dalam menganalisis seperti ini, tentu saja hasil akhirnya akan berbeda dengan jawaban yang benar gitu ya. Kemudian dari jawaban yang sudah masuk itu menurut saya pendekatannya kurang tepat ya, cara menyelesaikannya. Kita harus ingat nih bahwa job order itu mengandalkan cost sheet ya, mengandalkan cost sheet. Jadi kalau kita lihat dari sini aja ya, ini yang material ya. Di job order itu kalian harus buat cost sheet, harus buat cost sheet itu adalah seperti kemarin, itu adalah subsidiary dari work in process sebagai control account dari cost sheet itu. Jadi inti dari job order itu cost sheet. Kalian silahkan buat cost sheet itu dalam format yang sederhana kalau cuma menyelesaikan soal seperti P52. Nggak perlu cost sheet yang detail seperti ini, nggak perlu. Tapi cost sheet harus dibuat untuk mengakumulasi biaya-biaya ya, mengakumulasi biaya-biaya sehingga nanti cost objeknya itu tercapai ya. Cost objeknya kan adalah order ya. Jadi pertanyaan dari berapa order 201 itu bisa terjawab, berapa cost order dari cost objek ya. Berapa cost dari order 202 itu bisa kejawab. Tapi kalau kalian tidak membuat cost sheet, maka jawaban dari pertanyaan berapa cost 202, berapa cost 203 itu jadi nggak bisa terjawab. Atau bisa dijawab, tapi kalian harus hitung lagi. Nggak begitu. Job order itu ya pendekatannya adalah cost-nya diakumulasi per order sedemikian rupa sehingga kalau ditanya berapa cost dari order 201, 202 itu kalian bisa langsung jawab tanpa harus menghitung. Ya kan aneh kalau misalkan pelanggan dari Auto 2000, customer dari Auto 2000 nanya berapa tagihannya. Oh sebentar Pak ya, saya hitung dulu. Oh direct materialnya sekian, direct labor-nya sekian, factory overhead-nya sekian. Itu kan jadi aneh. Kenapa? Karena sistemnya tidak bisa menjawab pertanyaan dengan langsung. Nah, dalam pengerjaan soal model job order ini, ya, kalian juga harus buat cost sheet. Jawaban yang agak bagus ini, yang ini Putu Prapti ini. Jadi, dia buat cost sheet-nya itu dalam bentuk simple seperti ini. Ya. Tapi ini nanti bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya mengenai cost objek dari ordernya ini ya. Di sini dia udah ini bagus sekali nih jawabannya nih ya. Nah saya nggak tahu ya atau saya belum lihat ya kunci jawabannya seperti apa ya. Tapi dari bab ini itu yang diharapkan pola pikirnya adalah yang seperti ini. Kalian membentuk pola pikir seperti ini bahwa kalau job order itu harus ada cost sheet ya. Cost sheet itu mengakumulasi seluruh biaya, baik direct material, direct labor, factory overhead, dan mungkin juga administratif dan selling expense ya, di
yang dibebankan ke tiap job ya. Jadi ini udah bagus banget nih gitu ya. Nanti dengan model seperti ini jawabannya tuh akan lebih mudah ya. Kenapa? Karena yang ini kan kalau lihat ini bagian atas ini kan saldo awal ya. Bagian atas ini saldo awal. Kalau finish good berarti nanti akhirnya totalnya sama dengan ini ya. Totalnya ini akan sama. Kemudian kalau yang job 202 itu berarti saldo akhirnya itu nanti adalah saldo awal ditambah pengeluaran periode April, nanti hasilnya ini. Jadi berapa nanti akhirnya cost COGS-nya? Nah, ini ada di sini. Kemudian untuk job 205 ini kan baru dimulai April, dia nggak punya saldo awal ya, kemudian dia baru tambahkan di bulan April, baru dimulai dan selesai. Ya, dia selesai, dimulai dan selesai bulan April, sehingga cost-nya adalah sebesar pengeluaran di bulan April ini sebesar ini. Gitu. 206, 207 juga gitu. 206 masih belum selesai, kalau 207 sudah selesai, tapi belum di-deliver ke pelanggan. Ya, ini job 204, ini sudah selesai, ada di finished goods ya. Job 202 udah selesai dan sudah di-deliver ke pelanggan. Job 203 belum selesai di akhir. Ini bagus banget nih. Kemudian kalau kita mau buat jurnal, jurnalnya datanya yang mana? Ini datanya itu pakai yang tambahan selama April ini ya. Jadi direct material, direct labor, dan factory overhead yang dibebankan ke job order di bulan April adalah yang ini ya. Gitu. Jadi mungkin saya minta kalian ulang lagi ya pekerjaannya dengan menggunakan model seperti ini supaya kalian terbiasa menyelesaikan soal job order itu dengan pendekatan seperti ini. Jadi harusnya di bab ini itu tiap-tiap job itu dibuat cost sheet-nya ya. Cost sheet-nya tidak perlu selengkap yang ada di buku, tapi cost sheet itu harus berisi informasi-informasi yang mudah dipergunakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Cost objeknya kan order berapa cost dari order 201 ya. Dan model seperti ini lebih bagus lagi, kenapa? Karena ini bisa menjawab jurnal-jurnal apa saja yang diperlukan untuk pembebanan materials, labor, dan overhead di bulan April ya. Kemudian ini juga bisa menjawab pertanyaan harga jualnya ya, COGS itu. Oke. Nah, ini. Oke, itu soal ini ya. Jadi saya pentingkan pendekatannya ya, pendekatan penyelesaian soalnya itu dibuat model seperti ini. Ini bagus. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi yang sudah mengerjakan tapi belum menggunakan pendekatan seperti ini, saya minta tolong untuk diubah lagi ya, di resubmit dengan pendekatan seperti ini. Ya, mungkin jawabannya tidak salah ya. Ya, mungkin jawabannya sama aja ya. Seperti ini mungkin tidak salah jawabannya, tapi maksud dari pembelajaran ini adalah supaya terbentuk pola pikir ya. Kalau job order itu seperti ini cara menyelesaikannya ya. Atau bukan cara menyelesaikan, sebenarnya di dunia nyata juga kan job order seperti ini ya. Ini job order seperti ini. Kemudian ini hanya akan untuk menyelesaikan soal, tidak mungkin membuat job order model seperti di buku. Jadi kalau menyelesaikan soal ujian nggak mungkin membuat job cost sheet-nya itu seperti ini ya. Tapi lebih ke simple seperti ini ya. Ini akan membantu menyelesaikan, dan bukan itu aja, supaya terbentuk pola pikirnya ya, bahwa job order itu harusnya pola pikirnya seperti ini. Dan jadi walaupun ini tidak salah ya, tapi saya minta sih diulang ya supaya pola pikirnya tadi terbentuk ya. Ya nggak ada yang salah kalau hasilnya sama dengan yang tadi, betul, tapi pendekatannya yang kurang tepat. Kenapa? Karena kalau job order itu perlu dengan membuat cost sheet.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Yakin nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita pindah ke pertemuan kelima itu ini ya, pakai ini ya, bab 7 ya. Kayaknya di video tuh udah cukup lengkap ya videonya, apa yang ada di video. Saya cuma akan menegaskan beberapa hal aja ya yang mungkin menurut perlu apa ya, difokuskan ya. Ada beberapa hal yang perlu difokuskan dari materi di pertemuan kelima ini ya. Kalau bagian ini ya, definisi scrap, spoiled, dan reward kayaknya udah dijelaskan di video ya. Ini yang perlakuan dari scrap ya, akuntansi dari scrap itu ada beberapa alternatif untuk pengakuan scrap-nya ya. Kalau di sini kan scrap, nanti di spoil dengan reward kan itu memperhatikan ini ya, memperhatikan penyebabnya itu mana, internal atau eksternal ya. Kalau scrap ini kan udah pasti internal ya, artinya kejadiannya di dalam internal, maksud saya tidak dipengaruhi oleh pelanggan. Ya, scrap itu terjadi di internal dan kejadiannya tidak dipengaruhi oleh pelanggan. Ya. Jadi pelanggan jangan dibebankan biaya scrap, gitu. Di internal jangan dibebankan dengan scrap. Ya, jadi harga jual itu jangan ditambahin scrap. Jadi kalau perhatikan jurnal di sini itu semua nggak akan mempengaruhi harga jual kepada pelanggan. Ya. Sekarang kita lihat spoiled. Ya. Kalau spoiled ini ada dua ya, ada yang internal dan ada yang eksternal. Ya. Ada yang internal dan ada yang eksternal. Saya ingin menekankan ini aja nih. Pertanyaan saya gini, itu nggak kelihatan soalnya di video. Ini kan spoiled yang terjadi yang pertama ini karena ulah pelanggan ya. Oke, ini ulah pelanggan. Jurnalnya seperti ini ulah pelanggan ya. Kalau dengan ulah pelanggan ini, pelanggan dibebankan sebesar apa ya? Dari biaya spoiled ini berarti pelanggan dibebankan biaya spoiled sebesar, ada yang tahu nggak? Dari jurnal ini? 2.500. 500. Dari mana 2.500? Dari kalau misalnya harga penjualan spoiled goods inventory kan 1.000 Pak. Berarti kan kalau misalnya $35 untuk setiap satu kursi, berarti kalau misalnya seharusnya harga kursinya $3.500 dan yang berhasil dijual cuma 1.000, berarti 2.500-nya dibebankan ke pelanggan karena kesalahannya. Iya, betul ya. Oke, kita lihat di sini ya, kita bisa bandingkan dengan data ini yang tadi. Ya. Jadi kita lihat di situ bahwa work in process ketika pelanggan masalahnya timbul karena pelanggan, ya work in process-nya ada debit ya, itu sebesar 1.000 ya. Itu artinya 2.500 ya itu dibebankan ke pelanggan sehingga COGS-nya naik jadi 35.000 tambah 2.500 ya. Sekarang kalau seandainya spoiled-nya bisa dijual seharga 2.000 ya, berarti pelanggannya itu nanti hanya dibebankan spoiled sebesar berapa? 1.500 ya. Kalau spoiled-nya bisa dijual 3.500,
pelanggannya nggak dibebankan spoiled ya, gitu. Jadi cost tetap 35.000. Gitu ya. Jadi dari data yang ini ya, oke, dari jurnal yang ini kita dapat informasi ya bahwa pelanggan dibebankan 2.500 ya. Tidak 3.500. Kenapa tidak 3.500? Karena dari 3.500 itu bisa dijual 1.000, bisa dapat pendapatan 1.000. Jadi yang dibebankan ke pelanggan hanya 2.500 gitu. Itu saya ingin tekankan itu aja ya. Nantinya ini tagihannya itu dari ini ya, 150% dari COGS ya. Tagihannya sebesar 150% dari COGS ya, 37.500 ya. Kalau untuk kasus yang internal, pelanggan tidak dibebankan sama sekali ya, pelanggan tidak dibebankan sama sekali. Semuanya ini menjadi tanggungan perusahaan. Ya, kita kelihatan di sini dari ini 2.500 ke factory overhead control, sedangkan yang dibebankan ke pelanggan adalah factory overhead applied, yang dibebankan applied. Nanti dibandingkan antara applied dengan factory overhead control ya kemarin untuk dilihat under applied atau over applied ya. Kalau seperti ini jadinya under applied atau over applied? Kasusnya seperti ini, under applied atau over applied? Ada yang menjawab? Under applied, Pak. Under applied, iya betul, under applied ya, karena tadi ya, factory overhead control-nya ditambah nih akibat spoiled ya, under applied. Jadi dia under applied, nah ini harus dianalisis. Kenapa kok terjadi under applied? Under applied ini kan nggak bagus. Kenapa? Karena biaya kita lebih tinggi dibandingkan yang ditagihkan kepada pelanggan ya. Tapi yang jadi masalah di sini kan bukan salahnya pelanggan ya, untuk kasus ini kan bukan salahnya pelanggan. Kenapa? Karena ini kesalahan terjadi di internal. Jadi proses internal yang harus diperbaiki ya. Itu kegunaan dari informasi ini ya. Oke, sekarang kita lihat rework ya. Rework ini sama ya, ada yang disebabkan oleh konsumen dan juga ada yang disebabkan oleh internal ya. Kalau disebabkan oleh konsumen, dia akan dibebankan ke bagian prestasinya ke COGS ya. Nanti kalau head control ya, jadi mirip dengan ini. Cuma saya pindah dulu ke buku ya, ntar saya geser dulu ke bab 7. Rework. Oke, ini yang ada di buku ya. Rework caused by customer ya. Kalau disebabkan oleh customer, dia akan dibebankan ke COGS ya biayanya. Ya, ini dibebankan ke work in process, akhirnya nanti pindah ke COGS ya. Oke. 213. Kalau disebabkan oleh internal failure ya. Nah, kita lihat ini ya. Ini sales-nya dia dibebankan customer, sales-nya 319.500 ya. Tapi kalau disebabkan oleh internal, sales-nya 300.000. COGS-nya kalau disebabkan oleh internal 200,
Sedangkan kalau disebabkan oleh customer, COGS-nya itu 213. Jadi perhatikan nanti kalau di rework ya sama sih sebenarnya dengan yang ada di spoiled ya, COGS dan sales-nya akan lebih tinggi kalau kasusnya adalah disebabkan oleh pelanggan ya dibandingkan kalau seandainya masalahnya disebabkan oleh. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk biaya kualitas ini? Saya izin bertanya, Pak. Iya. Yang di scrap kan ada, kalau di slide itu asumsinya kalau dijual, Pak. Jadi dia bakal ngurangi WIP, ngurangi COGS sama lain-lain. Nah, Ya. Terus kalau misalnya dia nggak dapat dijual, asumsinya itu jadinya gimana, Pak? Gitu, Pak. Kalau nggak bisa dijual, berarti Jadi nggak ada jurnal. Oh, berarti nggak ada jurnal. Oh. Iya, dia akan ini aja, biayanya akan jadi tinggi ya biaya ininya. Scrap ini kan asalnya dari mana dulu? Scrap itu kan dari material ya, atau dari apa dia? Kalau serbuk kayu, iya. Sisa material. Iya. Kalau jadi seperti ini kan dia jadi tinggi ininya materialnya ya, atau COGS-nya akhirnya nanti jadi tinggi ya. Kalau seperti itu apa ya? Kalau dalam persaingan mungkin dia jadi nggak bisa bersaing dengan yang lain karena dia minta ongkos yang lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu, pesaingnya. Kalau dia ini kan dia jadi ini cost-nya jadi lebih kecil ya. Contohnya ini yang factory overhead, kontrolnya di kredit, ini kan berarti akan lebih kecil ya. Tapi ini dipilih nanti apakah mengurangi factory overhead atau mengurangi work in process ya. Ini akhirnya kan beda-beda ya pengaruhnya terhadap COGS. Tapi efek dari net